Lihat, dia memukul-mukul dirinya sendiri dengan cambuk. Inilah pengorbanan diri dia kepada jin. Ini buhul-buhul. Ya, sihir selalu ada seperti ini. Sihir selalu ada buhul-buhul seperti ini. Selalu ada ikatan-ikatan yang dijampi-jampi. Ya, dan berbagai macam bentuknya. Sihir selalu ada seperti ini. Baik dari benang ataupun dari kain, bahkan kadang-kadang dari rambut. Saya ketika di Damam, banyak sekali majikan-majikan yang berstatus Arab Saudi, berkewarganegaraan Arab Saudi, mereka bawa ini ya yang dilakukan oleh tenaga kerja kalian, yaitu rambut-rambut diikat-ikat, ya, rambut bayangkan diikat, ya, diikat itu kan kecil sekali. Maka subhanallah, dengan izin Allah, dan ini saya rasakan sendiri, kita yakin baca surah Al-Fatihah, kemudian surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, maka itu rambut yang kecil-kecil itu terbuka. Ya, silahkan yang lain. Perhatikan ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, diperbesar. Ini yang saya sebut perbuatan sihir. Sihir itu pasti selalu ada prakteknya. Dan ini dia yang berkaitan dengan si pasien. Ini kopiah. Ya, kopiah di dalamnya semua rambut satu keluarga. Jadi satu keluarga kena sihir. Disihir dengan rambut. Rambut semuanya dijampi-jampi, diikat satu-satu. Ya, diikat satu-satu. Dan ini adalah pembalut wanita yang nanti di dalamnya akan terlihat, kita akan lihat bersama bagaimana dia menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran, di antaranya ayat suci Al-Quran yang paling mulia. Apa itu ayat suci Al-Quran yang paling mulia? Ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, dengan darah haid. Kita akan lihat nantinya. Nah, ini semuanya adalah praktek sihir. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, selalu ada buhul-buhulnya. Buhul itu harus dibuka. Ya, harus dibuka, sebelumnya tentunya harus didapatkan. Nah, cara mendapatkannya tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan di mana buhul itu. Ya. Nah, ini harus dibuka satu-satu. Biasanya ada jarumnya, biasanya ada ikatan-ikatan benangnya. Kemudian lihat, dia pakai plastik di situ. Kenapa pakai plastik? Karena plastik susah untuk hancurnya. Seperti yang saya katakan, buhul ini nanti diletakkan pada tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Karena kalau terjamah kemudian hancur, maka pengaruh sihirnya hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sihir tersebut atau praktek sihir buhul-buhul itu disimpan di tempat-tempat terpencil. Disimpan di tempat-tempat terpencil. Nah, ini rambut, ya, sampai anak kecil disebutkan dalam cerita ini. Ini Syekh bercerita, Syekh Adil tadi bercerita bahwasanya sampai anak yang 7 tahun kena sihir. Semua rambut dari keluarga tersebut. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, barang-barang yang kental dengan tubuh kita, kalau seandainya ada orang yang hasad, iri dengan kita, jaga baik-baik. Jangan sampai jangan sampai diberikan seenaknya. Ini juga rambut, dan lihat rambutnya agak tipis, menunjukkan bahwasanya ini adalah rambut dari anak kecil. Ya, rambut dari anak kecil, karena disebutkan dalam riwayat, dalam cerita ini bahwasanya mereka mendapati satu keluarga kena sihir. Mungkin agak dipercepat sedikit. Saya ingin memperlihatkan bagaimana, ya, ini sama saja. Ya, ini. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya darah haid ditulis. Ayat kursi ditulis dengan darah haid. Ayat kursi ditulis dengan apa? Darah haid. Dan sihir tidak akan pernah manjur kecuali dia harus menghinakan ajaran Islam. Silahkan film yang lain. Hapus dulu. Ya.
Ini contoh sihir, seperti yang saya katakan, sihir itu akan disimpan, praktek sihirnya itu disimpan di tempat-tempat yang susah untuk dijamah oleh manusia. Seperti ini, ya, di rumah yang sudah kosong, yang tidak dihuni lagi, maka diletakkan di situ sihirnya. Nah, kemudian juga lihat, disimpan pada aluminium foil. Kenapa aluminium foil? Karena susah untuk hancurnya. Ya, kertas aluminium foil ini susah untuk hancurnya, karena pengaruh sihir akan masih berlaku selama buhul-buhul itu ada. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sambil sembari melihat filmnya, saya katakan tanda-tanda tukang sihir, dukun, santet, apapun statusnya di masyarakat, entah itu dia ustadz, kiai, guru, tuan guru agama, tanda yang pertama adalah ketika bertanya tentang nama dan nama ibu. Nama dan nama ibu. Kenapa nama dan nama ibu? Karena nama ibu, kenapa tidak ditanya nama bapak? Karena ketika seseorang, misalkan Ahmad bin, ibu saya namanya Nur Saadah, Ahmad bin Nur Saadah misalkan, itu berarti dia sudah menghinakan dirinya, berarti dia tidak punya bapak, berarti dia anak zina. Itu sebabnya kenapa bertanya tentang nama ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, minta sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita, pakaian dalam, rambut, sisir, apa saja, pembalut dada bagi perempuan, apa saja yang berkaitan dengan tubuh. Ini tanda-tanda tukang sihir dan dukun. Silakan film yang lain. Tanda sihir, tukang sihir dan dukun yang ketiga, yaitu memberikan sesuatu yang ditanam di dalam rumah atau di belakang rumah ataupun di depan rumah. Apa saja yang ditanam, dikubur, entah itu pohon, entah itu apa saja, maka ini termasuk daripada tukang sihir ataupun dukun. Nah, perhatikan, ini raja, ya, ini yang saya sebut raja. Jangan terkecoh dengan tulisan-tulisan Arab, ya, semuanya ini raja. Jangan terkecoh dengan ada Al-Fatihahnya, ada Allah Muhammadnya, ada nanti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, lingkaran-lingkaran begitu, kemudian ada bintang. Betul apa betul? Pernah lihat seperti itu? Ya. Itu adalah raja, itu sihir. Siapa yang memberi seperti itu, apapun statusnya di masyarakat, entah itu dia ustadz, kiai, tuan guru, habib, atau apapun, itu pasti tukang sihir. Itu arraf atau kahin. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal-hal yang digantung, biasanya digantung di rumah, digantung di mobil, digantung di sepeda motor, digantung di toko. Ini digantung di badan, ya, gesper. Semua jimat yang digantung, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa, hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang menggantung jimat. Tamimah itu adalah anak-anak kecil yang diberi kalung-kalung, gelang-gelang hitam. Ada nggak di sini adatnya? Nah, itu tamimah namanya. Asal hukum, asal makna tamimah itu anak-anak kecil yang dikasih kumpulan-kumpulan benang-benang hitam, digelangkan ataupun dikalungkan ataupun digelangkan kaki, itu namanya tamimah. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Lihat bentuk-bentuk tamimah bermacam-macam. Lihat di sini Syekh menyebutkan, memperlihatkan bentuk-bentuk tamimah seperti ini. Ini tamimah yang biasa. Ya, betul kan kita lihat biasanya di tengah-tengah masyarakat terjadi ini. Ini tamimah. Barang siapa yang menggantungkan jimat tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Dan termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk. Termasuk tamimah, jimat adalah memakai susuk. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah saya pernah kajian di hadapan ibu-ibu TKW di Arab Saudi. Ketika membahas tentang tauhid, saya sebutkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Rasul. Ada seorang ibu bangun, "Ustadz, saya mau nanya." "Bu, tunggu bu, materi saya belum selesai." "Enggak Ustadz, saya mau nanya. Sekarang sudah terasa panas sekali perut saya dan pipi saya." "Emang kenapa bu?" "Saya sebelum ke Arab Saudi saya pakai susuk Ustadz." Ini bukti bahwasanya susuk bukan memberikan manfaat, malah memberikan mudarat. Dan apabila ada orang yang memakai susuk, harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan.
Itu cara bertaubat dia. Nah, ini juga tamimah, ya, ditulis pada tulisan-tulisan kertas, ya, biasanya disimpan di dompet. Saya juga banyak dapati kawan-kawan tenaga kerja Indonesia yang bertaubat. Setelah saya ceritakan seperti ini, mereka satu-satu mengeluarkan dari dompetnya. Ini Ustaz, saya bawa dari Indonesia. Ini Ustaz, saya bawa dari Indonesia. Ada yang tertulis pakai bahasa Arab. Agar kamu disenangi orang, baca surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Sanggup, Pak? Ya? Ya, silahkan film yang lain. Nah, ini cincin. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih cincin. Jangan-jangan di situ ada sihirnya. Ya, jangan-jangan di situ. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sihir prakteknya disimpan pada tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Lihat, ini padang pasir. Nah, pertanyaannya, polisi keagamaan Arab Saudi dapat dari mana informasi ini? Maka dapatnya mereka nangkap dulu tukang sihirnya, diintegrasi, baru mereka ngaku, oh saya di daerah ini, cari saja di sana. Dicari oleh mereka, dapat. Lihat, dalam sekali. Dan subhanallah di Arab Saudi itu ya, nggali kubur pakai baju seperti saya, main bola pakai baju juga seperti saya, sekolah juga bajunya gamis, ya, istiqomah sekali. Coba, emang bajunya itu saja. Ya, lihat apa yang mereka dapatkan dalam sekali ini. Dan makanya tercela sekali orang yang melakukan perbuatan sihir. Untuk seperti ini saja mereka tujuannya adalah memisahkan keluarga, membuat istri menjadi benci kepada suami, membuat anak tidak suka kepada orang tuanya. Makanya doa orang yang kena sihir, orang yang terzalimi kabul. Maka bertaubatlah yang pernah melakukan kesihiran dan juga dukun, santet, pelet. Lihat apa yang mereka dapatkan, ya, kaleng susu, kemudian dikeluarkan prakteknya dari dalam. Lihat, ya, sangat susah hanya untuk mencelakakan kaum muslim, membuat sesuatu yang susah. Ini kenapa dilakukan seperti itu? Pakai kaleng, pakai plastik. Lihat, plastiknya berapa kali lipat agar tidak hancur. Seperti yang saya katakan, kapan dia hancur, maka pengaruh sihirnya akan hancur. Kapan hancur, pengaruh sihirnya akan apa? Akan hancur. Lihat, ya, dibuka. Ini juga sulit membukanya karena pakai lakban. Kemudian di bawah lakban ada plastik. Nanti ternyata di belakang beberapa plastik itu apa? Coba kita lihat. Plastik lagi, ya, terakhir plastik lagi. Kemudian ternyata yang mereka dapatkan adalah kepala ikan, mungkin ikan tongkol kali. Padahal enak digoreng tuh. Dan saya ingat, salah satu ciri pengobatan alternatif yang keliru adalah misalkan telur dirajah-rajah, kemudian dipindahkan penyakit dari tubuh kemana? Ke telur. Ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Kambing yang asalnya adem ayem, ya, kemudian dipindahkan penyakit ke kambing. Ini adalah sihir. Dan juga penganiayaan terhadap kambing, mendingan disembelih kemudian dijadikan gulai kambing. Ya, ini adalah pengobatan secara sihir. Lihat, itu kepala ikan. Dan selalu seperti lihat, selalu ada ikatan-ikatannya, selalu ada tali-talinya. Ya, ada tali-talinya yang mengikat, dan itulah yang disebut dengan buhul-buhul. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan percaya yang bisa memindahkan penyakit telur yang asalnya bisa digoreng, bisa dimakan, bisa didadar, bisa di mata sapi. Ini dipindahkan penyakit, kemudian ketika dipecah kelihatan darahnya, kelihatan kotorannya. Itu sihir. Ya, itu sihir. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena itu memakai rajah-rajah. Itu sihir. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu manjur. Meskipun yang diobati ternyata sembuh, bukan ukuran. Ya, nah lihat itu buhulnya. Ya, ini terdapat buhulnya.
Lihat, harus dibuka Pak. Meskipun benangnya kecil harus dibuka. Dan tentunya ketika membuka, dan saya sudah mencobanya, dengan yakin kita baca surat Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka insya Allah akan terbuka. Setelah terbuka dimusnahkan, dibakar. Maka insya Allah akan hancur apa? Pengaruh sihir tersebut. Ya, silahkan yang lain. Tentang apa lagi yang lain? Kalau tidak kita masuk kepada pertanyaan. Yang terakhir, afwan, yang terakhir yang ada baju merah itu, kita melihat dukun itu. Nah, ini yang saya ceritakan, dukun yang tadi ditangkap, yang katanya kenapa kamu menangis? Karena saya punya jin, kok nggak beritahu saya? Saya ditangkap, ini orangnya. Ya, dan lihat pengorbanan, penyembahan diri dia kepada jin. Lihat dia memakai, dan ini Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, ya, beliau mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berani berhadapan dengan dukun seperti ini. Dan memang tidak perlu kita takut. Allah berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Para tukang sihir tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang. Apapun yang dia lakukan, lihat dia memukul-mukul dirinya sendiri dengan cambuk. Inilah pengorbanan diri dia kepada jin. Ya, memukul-mukul dirinya dengan cambuk. Itulah pengorbanan dirinya kepada jin. Nanti akan diperlihatkan bagaimana tata cara sujud dia kepada jin. Semua peribadatan dia kepada jin. Dan jin tidak lepas dari kemenyan. Kemudian dia memukul-mukulkan dengan juga buntut ataupun ekor dari kuda. Nah, ini adalah ekor dari kuda, dia pukul-pukulkan ke tubuhnya sebagai pengorbanan diri kepada jin. Ya, agak dipercepat. Kita ingin melihat dia sujud, kemudian terus ya, perhatikan. Nah, ini adalah bekas menyembelih dia. Jadi Syekh bercerita bahwasanya ini kamar bau busuk. Kenapa? Karena dia menyembelih ayam di dalam situ sebagai penyembelihan kepada jin. Ya. Dan kamar ini bau sangat busuk. Lihat bekas-bekas darahnya. Kamar ini sangat busuk. Terakhir kita perlihatkan dia sujud kepada jin. Ya, sebentar. Nah, ini contoh sujud dia kepada jin. Ya, sujud dia kepada